Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Nawa di Mapel Komputer Akuntansi. Masih sama, kita menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Mayop ya. Nah, pada modul 1 ini nanti kita akan membahas materi terkait konsep dasar perusahaan jasa. Nah, apa itu perusahaan jasa? Nah, karakteristik perusahaan jasa itu seperti apa? Nah, di sini kita bahas anak-anak. Perusahaan jasa ialah perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai atau manfaat intangible di mana terdapat interaksi dengan konsumen atau dengan barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Nah, sifat dari jasa sendiri yaitu tidak tahan lama atau bisa disebut juga dengan perishability, yaitu artinya tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa. Perusahaan ini memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dan dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Jadi, karakteristik pada perusahaan jasa yaitu tidak memiliki persediaan, akan tetapi dalam perusahaan jasa yaitu timbul pendapatan jasa atau disebut juga dengan fee earned. Pada perusahaan jasa terdapat akun-akun penting yang ada di perusahaan jasa. Nah, yang pertama yaitu akun harta. Nah, di sini harta bisa dikatakan sebagai aktiva ataupun aset. Lalu yang kedua yaitu akun utang atau hutang. Nah, pada akun hutang kali ini, hutang itu bisa dikatakan sebagai kewajiban atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu liability. Yang ketiga yaitu akun modal. Di sini akun modal disebut juga dengan ekuitas atau dalam bahasa Inggris equity. Yang keempat yaitu akun pendapatan. Kalau akun pendapatan bisa dikatakan sebagai revenue. Yang kelima yaitu akun beban. Beban ini bisa dikatakan expense. Nah, lalu nanti kita bahas terkait akun satu persatu. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu pada akun harta terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak, akun harta itu dibagi menjadi 4, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta tidak terwujud, serta harta lain-lain. Nah, yang dikatakan harta lancar itu bisa dikatakan sebagai current asset dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang masuk pada harta lancar apa saja? Yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan transaksi yang berkaitan dengan dibayar di muka. Contohnya seperti sewa, beban sewa, pendapatan sewa, pendapatan iklan, asuransi. Nah, pada harta lancar ini itu maksimalnya 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu harta tetap atau dalam bahasa Inggrisnya fixed asset. Nah, kalau harta tetap itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, apa saja yang masuk pada harta tetap? Yang pertama yaitu ada tanah, gedung, peralatan, kendaraan, mesin, dan yang paling penting kalau ada akumulasi penyusutan. Kalau terjadi transaksi akumulasi penyusutan, maka itu masuk di harga tetap, yaitu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, yaitu harta tidak terwujud atau dalam bahasa Inggrisnya intangible asset. Nah, di sini harga tidak terwujud itu bisa hak paten,
hak cipta, goodwill, dan franchise. Seperti itu. Yang bisa timbul seperti transaksi apa, Bu? Nah, contoh seperti penggunaan lagu, lirik lagu itu kan itu ada hak ciptanya. Nah, itu juga masuk di harta tidak terwujud nanti penggolongannya. Nah, selanjutnya yaitu harta lain-lain, dalam bahasa Inggrisnya yaitu other asset. Misalkan seperti apa? Contohnya bangunan dan dalam pengerjaan. Jadi bangunannya itu masih proses pengerjaan, belum selesai. Itu bisa masuk di harta lain-lain. Oke, harta sudah selesai, kita masuk di akun yang kedua, yaitu akun hutang. Nah, di sini akun hutang itu dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, yang dikatakan hutang jangka pendek yaitu jangka waktu pelunasan dalam waktu 1 tahun. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang usaha dan utang gaji. Gaji karyawan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu hutang jangka panjang. Kalau jangka pendek tadi jangka waktunya maksimal hanya 1 tahun saja, tapi kalau hutang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang bank. Misal ketika kalian menghutang bank sebesar 15 juta, nah sedangkan pendapatan kalian per bulannya itu hanya sekitar 500.000. Lalu kalian dalam bahasa mencicil ya atau melunasi hutang bank itu per bulannya dikenakan 400 sekian. Jadi jangka waktu pelunasan bank itu lebih dari 1 tahun, yaitu 400 per bulan dikali 3 tahun. Itu plus bunganya, misalkan seperti itu. Lalu kita masuk di akun yang ketiga yaitu modal. Nah, di dalam modal ini ada namanya modal pemilik. Nah, modal pemilik itu yaitu harta yang disetorkan ke sebuah perusahaan. Jadi, dari harta kita setorkan atau kita investasikan atau kita tanam di dalam perusahaan itu. Nah, ketika kita sudah menanam atau menyetorkan, lain waktu kita mau mengambil dana tersebut, mau mengambil modal yang kita setor awal tadi, itu yang dinamakan prive atau prive. Ya. Jadi prive itu pengambilan dana modal yang dimiliki pemilik usaha atau investor untuk keperluan pribadinya. Seperti itu. Lalu yang keempat yaitu pendapatan. Di sini pendapatan, akun pendapatan itu diantaranya pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan juga pendapatan sewa. Nah, pendapatan jasa, pendapatan dalam usaha. Misalkan, seperti apa? Contohnya, ketika kita memiliki usaha menjahit baju, lalu kita menerima jahitan dan mendapatkan pendapatan dari menjahit baju tersebut. Maka itu yang dinamakan pendapatan dalam usaha. Seperti itu. Lalu pendapatan di luar usaha itu contohnya seperti apa? Contohnya yaitu ketika kita memiliki usaha jahit baju, lalu mesin jahit kita disewa orang lain, maka itu yang dinamakan pendapatan di luar usaha. Oke, kita masuk di beban. Di akun beban kali ini yaitu ada namanya beban gaji, lalu beban listrik, air, dan telepon, dan juga beban sewa, beban bunga, dan beban lain-lain. Jadi pada akun beban ini, misal kita beban gaji karyawan misalkan ya, terus beban listrik, air, telepon, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah mengikuti materi Bu Nawa kali ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Dari Bu Nawa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam akuntansi.